Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wode Masiani, saya dari kelas B4 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mata kuliah Kimia Medisinal materi kelima, yaitu aktivitas biologis. Oke, langsung saja. Di mana aktivitas biologis ini model kerjanya ada dua, yaitu senyawa berstruktur tidak spesifik dan spesifik. Oke, selanjutnya senyawa berstruktur tidak spesifik adalah senyawa dengan struktur kimia bervariasi, tidak berinteraksi dengan reseptor spesifik, dan aktivitas biologisnya tidak secara langsung dipengaruhi oleh struktur kimia, tetapi lebih dipengaruhi oleh sifat-sifat kimia fisika seperti derajat ionisasi, kelarutan, aktivitas termodinamik, tegangan permukaan, dan redoks potensial. Selanjutnya, senyawa berstruktur tidak spesifik ini menunjukkan aktivitas fisik dengan karakteristik sebagai berikut. Walaupun perbedaan struktur kimia besar, asal aktivitas termodinamik hampir sama akan memberikan efek yang sama. Ada kesetimbangan kadar obat yang biofasa dan fasa eksternal. Bila terjadi kesetimbangan aktivitas termodinamik, masing-masing fase harus sama. Pengukuran aktivitas termodinamik pada fase eksternal juga mencerminkan aktivitas termodinamik biofasa. Selanjutnya, senyawa dengan derajat kejenuhan yang sama mempunyai aktivitas termodinamik yang sama, sehingga derajat efek biologisnya sama juga. Oleh karena itu, larutan jenuh dari senyawa dengan struktur yang berbeda-beda dapat memberikan efek biologis sama. Kemudian, efek biologis berhubungan langsung dengan aktivitas termodinamik dan menentukan dosis yang relatif besar. Contoh senyawa berstruktur tidak spesifik, contohnya ini obat anestesi sistemik yang berupa gas atau uap seperti etil klorida, asetilен, nitrogen oksida, ether, dan kloroform. Selanjutnya, insektisida obat ini yang mudah menguat dan bakterisida tertentu seperti timol, fenol, kresol, alkohol, dan resosinol. Selanjutnya, senyawa berstruktur spesifik, di mana merupakan senyawa yang memberikan efeknya dengan mengikat reseptor atau reseptor yang spesifik. Mekanisme kerja melalui salah satu cara. Yang pertama, bekerja pada enzim, yaitu dengan cara mengaktifkan penghambatan atau mengaktifkan kembali enzim-enzim tubuh. Kedua, antagonis, di mana antagonis kimia fungsional, farmakologis, dan antagonis metabolik. Selanjutnya, dia menekan fungsi gen, yaitu dengan menghambat biosintesis asam nukleat atau sintesis protein. Selanjutnya, bekerja pada membran, yaitu dengan mengubah membran sel dan mempengaruhi sistem transport membran. Selanjutnya, karakteristik senyawa berstruktur, di mana karakteristik senyawa berstruktur ini efektif pada kadar rendah. Selanjutnya, melibatkan kesetimbangan kadar obat dalam biofasa dan fasa eksternal, melibatkan ikatan-ikatan kimia yang lebih kuat dibanding ikatan pada senyawa yang berstruktur tidak spesifik. Selanjutnya, pada keadaan kesetimbangan yang sama, kesetimbangan aktivitas biologisnya maksimal
Sifat fisik dan kimia sama-sama berperan dalam menentukan efek biologis. Secara umum mempunyai struktur dasar karakteristik yang bertanggung jawab terhadap efek biologis senyawa analog. Sedikit perubahan struktur dapat mempengaruhi secara drastis aktivitas biologis obat. Contohnya senyawa spesifik antara lain obat analgesik atau morfin, contohnya seperti morfin, dan antihistamin, contohnya difenihidramin. Selanjutnya, oke, itu saja slide atau presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.